Untuk DHasil PPWP, lokasi negara Malaysia, perwakilan RI Malaysia, PPLN Penang Malaysia. Untuk data pemilih dan penggunaan hak pilih, yang pertama data pemilih, total jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap atau DPT, laki-laki sebesar 8.877, perempuan 33.783. Cara bacanya Mbak, seperti biasa, 8877. Ya. Baik, terima kasih. Jumlahnya 42660. Diulang Mbak dari atas Mbak, karena mau diketik sama teman-teman operator di atas. Baik. DPT laki-laki 8877. Perempuan 33783. Jumlah 42660. 660. Pengguna hak pilih jumlah DPT laki-laki 507. Perempuan 3864. Jumlah 4371. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTB. Laki-laki 753. Perempuan 3406. Jumlah 4159. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK. Laki-laki 2680. 2680. Perempuan 10582. Jumlah 13262. Jumlah pengguna hak pilih B1 plus B2 plus B3. Laki-laki 3940, perempuan 17852, total 21792. Izin pimpinan hanya Ya, silakan Pak. kasih ini sambil ya. Melihat daripada jumlah DPK-nya yang cukup tinggi, ya, ini lebih dari pada 25% dari jumlah DPT-nya. Ini dari mana aja nih Bu? Ya, berasal dari mana dan kok bisa datang sebanyak ini DPK? Dari mana? Itu apanya? Baik. Sumbernya dari mana? Ya, silakan dijelaskan. Nah, untuk DPK yang memang jumlahnya cukup besar di Penang itu kita dapatkan dari yang pertama contohnya adalah para pekerja kilang yang baru datang ke Penang di waktu kita sudah menetapkan DPT pada 21 Juni 2023. Jadi di Penang itu memang banyak kilang atau pekerja pabrik yang datang dari Indonesia dan itu dilaporkan oleh para kilangnya pun menjelang pemilihan begitu Pak, seminggu sebelumnya. Padahal kita sudah email ke mereka itu sejak awal-awal. Bahkan kami mengadakan gathering dengan para kilang-kilang di 3 wilayah kerja PPLN Penang, Sepulau Penang, Kedah, dan Perlis. Tapi saat itu ya mereka baru menginfokan saja bahwa akan ada sekian ratus pekerja di kilang kami yang akan datang ke Indonesia di bulan September, contohnya seperti itu. Kemudian banyak juga pelajar yang memang datang ke Penang untuk melakukan studi lanjut, baik itu bachelor, master, atau PhD, dan juga teman-teman exchange yang ikut program ISMA, seperti itu. Jadi memang jumlah DPK kami besar, seperti itu Pak. Kalau boleh tahu berapa jumlah TPS atau KSK dan ada pos juga? Baik, untuk total DPT Penang itu ada 42.660. Total DPT posnya ada 685, sementara total DPT KSK-nya ada 36.660, dan yang terakhir untuk TPS kita ada jumlah DPT 5.735. Jumlah orangnya berapa banyak? Jumlah orangnya TPS-nya berapa tadi TPS-nya? KSK total kita ada 36.600 terbagi ke dalam 110 KSK. KSK. Betul. TPS-nya ada? TPS ada 10, total 5.375 pemilih. Sementara pos kita ada 5, total 685 pemilih. Oke. 5 pos, 110 KSK, 10 TPS. Baik, betul. KSK-nya berapa tadi? 3.000? 110 KSK-nya. Jumlah DPT-nya ada 36.600.
Oke, silakan. Ya, Baik, lanjut. kita lanjut. Izin pimpinan, Silakan. izin Silakan. terkait dengan tadi menyambung terkait dengan DPK tadi, kaitannya dengan surat suara yang tersedia. Betul. Ya, kalau kita di sini kan sangat terbatas. Iya. Nah, kalau jumlahnya begitu banyak dengan DPK yang 10.000 lebih, bagaimana kertas surat suara yang ada di situ? Oke. Baik, terima kasih. Saya akan coba menjawab. Jadi memang DPT kami 42.660 itu kalau ditambahkan dengan jumlah surat suara tambahan yang 2%, itu tidak cukup meng-cover, DPK sebetulnya. Tapi kami mensiasatinya dengan seperti ini. DPT kami itu ternyata banyak yang, bisa dibilang zonk gitu, Pak. Jadi banyak sekali DPT yang sebetulnya sudah, back for good ke Indonesia, dan itu kita tahu baru, di akhir-akhir seperti itu. Contoh seperti kita melakukan, coklit di awal bulan Maret, Februari begitu, itu sebetulnya banyak itu pun kita banyak dapat data baru dari situ. Jadi saat kita mencocokkan ke lapangan, memang DP4LN kita sekitar 74 ribuan. Tapi kenapa DPT akhir yang diketok palu pada pleno terakhir di 21 Juni itu hanya 42.600? Karena memang DP4LN itu banyak data yang tidak sesuai. Ketika kita coba mendatangi, mencoklit warga yang memang terdaftar itu kebanyakan dari mereka sudah pindah ke Indonesia, seperti itu. Kemudian, akhirnya kita, punya hasil angka akhir 42.660 itu. Kemudian, karena DPT-nya itu banyak yang, tidak sesuai lagi, maka kita melayani DPK yang, memang datang, seperti itu. Dan tingkat partisipasi total, pemilih di Penang itu hanya di angka 51%. Artinya, surat suara kita tetap cukup untuk meng-cover, seluruh pemilih, seperti itu. Ya, maksud saya kan ada tempat yang khusus ya. Kalau di TPS kita itu kan tersedia. Memang secara total ketersediaan surat suara itu banyak. Betul. Tapi karena ini ada tempat khusus, kan nggak semua kertas surat suara itu dibawa kepada tempat itu. Bagaimana bisa DPK yang begitu banyak datang ke tempat situ, kemudian surat suara yang begitu banyak juga sudah tersedia di situ? Baik, saya bisa menjelaskan seperti ini, Pak. Metode yang kita gunakan itu kan ada pos KSK dan TPS, dan yang pertama kali kita lakukan itu pos. Kita mengirimkan surat suara pos ke 685 DPT, tapi hanya berhasil terkirim ke 622. Dari situ saja sudah bisa dilihat selisihnya. Kenapa cuma 622 yang berhasil terkirim? Karena, alamatnya itu tidak jelas untuk yang sisanya tadi. Nah, dari situ kita punya surat suara sisa. Kemudian yang berikutnya adalah KSK. Kita jalan di KSK sesuai PKPU mulai tanggal 4 sampai 10 Februari. Jadi selama rentang waktu itu KSK berjalan dan dinamika di lapangan mungkin bisa kita bayangkan seperti ini. Memang realitasnya dalam satu hari contoh di tanggal 4, KSK yang pergi ke titik-titik yang memang sudah kita tentukan, itu ada 5 KSK misalnya. Nah, ketika pulang mereka memberikan ke kami form, sisa surat suara. Return to sender. Bukan yang pos, yang KSK. Oke. Nah, kalau yang pos itu kan ada return to sender ya. Nah, ini ada penyerahan sisa surat suara KPPS. Contohnya ini di KPPS 008 seperti itu. Surat suaranya sisanya berapa? Jadi ini kita buatkan berita acaranya. Jadi setiap KSK yang pulang dari titik KSK tertentu dan mempunyai kelebihan surat suara, mereka langsung menyerahkan surat suaranya di hari yang sama kepada PPLN dan ada berita acaranya. Kemudian di hari berikutnya misalkan KSK 3 gitu ya, KSK 3 mengalami kekurangan surat suara, defisit surat suaranya, maka kita berikan berita acara lagi yang disebut sebagai penambahan surat suara KPPS LN, seperti itu. Jadi KPPS 06 itu meminta surat suara tambahan sejumlah sekian karena terjadi permintaan yang banyak, seperti itu. Contoh kayak di kilang TFIMD waktu itu saya turun langsung, saya ikut bekerja dengan teman-teman KPPS. Saya melihat betapa mereka tuh perlu surat suara tambahan bahkan sampai 500, Pak, gitu. Tapi dengan adanya berita acara ini, kami berani melakukannya
untuk menambah surat suara yang banyak atas sepengetahuan Panwaslu. Di sini ada tanda tangannya, itu adalah PPLN yang memberikan, kemudian KPPS yang membawa surat suara tersebut, yang terakhir adalah Panwaslu LN. Disepakati. Seperti itu. Semuanya tercatat, Mbak? Semua tercatat, ada dokumennya kami bawa, hard copy. Oke. Mbak, Baik, iya. saya Silakan. ingin tahu sekali lagi, Mbak, perbandingan pemilih berapa yang mempergunakan TPS, berapa KSK, berapa pos. Oke. Sebab kita akan hitung, ya, soalnya jumlah pemilih Anda kan cukup banyak nih, 21.792, betul? Betul. Ya, cukup banyak dihitung dari efisiensi penggunaan waktunya, ya. Kalau KSK berapa hari gitu ya, berapa unit yang jalan, berapa kelompok yang jalan, dan berapa bisa menyerap pemilih. Begitu juga TPS berapa TPS, setiap TPS berapa bilik, ya. Terus kemudian pos, berapa banyak pos yang dipergunakan gitu loh. Baik. Kembali saya sampaikan untuk pemilih pos kita ada 685 orang, Pak. 685. 685 DPT yang terbagi ke dalam 5 pos. 5 pos. 5 pos. Kami bekerja dibantu oleh 3 orang KPPS LN pos. Oke. Oke. Berikutnya adalah untuk yang KSK, total DPT-nya 36.600. 36.000. 36.600 orang. Di 3 negeri ya Pak, Penang, Kedah, dan Perlis. Di 3 negeri. 3 provinsi kalau kata bahasa Indonesianya. Loh, kita bicara Penang aja kan? Nah iya, Ya, Penang ini itu wilayah. Kita bicara 21.000 aja, kenapa harus Anda bicara 36.000? Itu wilayah kerja Pak maksudnya. Penang ini membawahi 3 wilayah negeri, Pak, di sana. Ya betul. Tapi Dan yang dilaporkan di sini kan cuma 21.000 jumlah pengguna hak pilih B1 plus B2, B3. Yang gitu. dijelaskan tadi itu jumlah pemilih DPT KSK-nya, Pak, 36.600. Jumlah pengguna hak pilihnya totally DPT, DPTB, dan DPK-nya 21.700. Jadi yang tadi dijelaskan 685 pemilih itu adalah pemilih DPT pos, bukan pengguna hak pilihnya, Pak. Lalu kemudian DPT KSK-nya 36.600 ya. Iya. Lalu TPS 5735. Iya. Tersebar di 5 pos, 110 KSK dan 10 TPS. Betul. Begitu. Begitu, Pak. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Sudah bisa jelaskan. Saya rasa kalau tidak ada pertanyaan kita bisa langsung. Sedikit lagi. Silakan, Pak. Ini kan di Kuala Lumpur terjadi masalah ya. Iya. Apa Kuala Lumpur perlu belajar ke PPLN yang di Pineng? Kuala Lumpur belum masuk ke sini, Pak. Belum bisa kita simpulkan. Nanti kita ke Penang dulu. Mereka juga belum ngerti totally karena ruang kerjanya beda-beda. Kita langsung ke Penang, silakan untuk dibacakan. Baik. Untuk yang penggunaan surat suara, data penggunaan surat suara, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT itu sebesar 45.766. Lalu yang kedua, jumlah surat suara yang digunakan 21.792. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos ada 187. 187. Jumlah surat suara yang tidak digunakan. Interupsi sebentar, kenapa? Kalau di dalam PKPU 1413, Penang ini pakai mic, Mbak. Iya, izin. Di PKPU 1413, Penang ini untuk jumlah surat suara plus surat suara cadangan 43574. 43574 bisa diperlihatkan aja ini PKPU-nya. Keputusan KPU terkait dengan logistik surat suara yang benar. Iya. diputuskan oleh KPU. Lalu yang diterima adalah 45766. Iya, bisa. Apa nanti kita bisa jelaskan. Soalnya jaraknya sangat banyak sekali. Iya. Iya. Boleh, Mas Bagus. Teman-teman kesekjenan.
Iya bener, satunya sama. 44. Beda juga. Ini sih. Bukan Yuda, saya tanya Mas Bagus Kesekjenan. SK Logistik. Bukan gitu. Oh sudah. Penang 43574. Iya. Yang diterima adalah 45766. Berita acara penerimaan logistik ada? Ada. 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 Diterima Diperlihatkan 45. 43. Coba dicek dulu. Bisa diperlihatkan Iya, berita acara bisa. penerimaannya? Karena ini harus sesuai ya, karena Iya. ini kan dari KPU yang Atau sudah kalaupun diterima ditetapkan. demikian, ditulis demikian, nggak apa-apa, jujur menerima segitu. Iya. Nanti dicatat dalam catatan berita acara. Sebaiknya apa yang diterima itu yang dicatat. Sepanjang saya menjadi pengalaman saya di KPU DKI juga demikian. Jadi coba dicek dulu, Mas, untuk dengan kesekretariatan Penangnya, berapa yang diterima surat suaranya untuk kemudian Sesuai. Sudah sesuai. Sudah sesuai. Kita tunggu Mas Bagus dulu ya, Mbak. Mas Bagus lagi keluar. Iya. Karena ini selisihnya hampir 2000 ketua. Iya. Jadi 2000 itu surat suara ke siapa itu kan jadi pertanyaan akhirnya. Iya, sepanjang tercatat dan tahu penggunaannya nanti kita bisa pertanggungjawabkan, Mbak. Siap. Iya. KPU-nya ya 43574. 45. Oh lebih besar lagi yang diterima. Kalau lebih kecil sih nggak apa-apa. Nah itu. Iya, tapi ada sisa surat suara yang tidak digunakan ya. Iya. 23787. Kalaupun menjadi bagian dari situ, akan menjadi pertanyaan kalau penggunaan surat suaranya lebih besar daripada pemilih yang yang ada di situ. 43574 seyogianya Anda terima, tetapi yang datang dari KPU RI adalah 45766. Coba di cross check dengan kesekretariatan Penang tanda terimanya. Kalau memang tanda terimanya demikian, bisa kita sampaikan. Dan kalau bisa diperlihatkan, iya, sehingga kita bisa melihat semuanya kan, bahwa ada selisih hampir 2000 surat suara yang telah diterima. Iya, makasih Mbak. Bisa dilanjut. Saya pikir ini harus clear dulu. Kemana surat? Mana ini? Jumlah yang dikembalikan tadi berapa? 23.787. Jumlah yang dikembalikan? Yes. Iya. Kertas suara yang dikembalikan? Iya. Iya, jadi masuk dalam situ ya, Mbak. Iya, masuk. Ya. Tolong dijelaskan saja bahwa Anda menerima segitu, surat suara yang diterima berapa, surat suara yang tergunakan sesuai dengan data pemilih yang digunakan, sisa surat suara berapa, itu bisa dijelaskan di forum ini. Iya. Tadi kita belum sampai ke sisa surat suara, Bapak. Untuk jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan, itu ada 23787. Oke, berarti selisih 2000-an, hampir 2000-an tadi dengan SK ada di jumlah surat suara yang tidak digunakan, tidak terpakai. Betul. Oke. Yakin di situ? Apakah bisa kita terima Iya, seperti yakin itu, di Ketua? situ. Jangan Iya. mentang-mentang banyak terus wah udah masuk ke situ gitu loh. Yes, apakah Coba bisa langsung dijelaskan. diterima mentah-mentah seperti makanya tolong dihadirkan berita acara penerimaan surat suara. Apakah memang sesuai dengan di PKPU atau sesuai dengan yang disampaikan oleh Mbaknya? Dihadirkan aja. Di situ ada nggak sih? Surat suara. Iya. Iya udah. Waktu menerima logistik, teman-teman Panwas ada? Ada. Ada
Mungkin bisa memberikan keterangan tambahan? Coba ditelepon sekretariatnya. Mas Bagus. Tidak ada scanner. Beda juga yang di Coba jawab. Bantu jawab. Atau dicatat dalam kejadian khusus di setiap TPS atau ketika PPLN menerimanya ada? Tapi kan Silakan. harus ada buktinya. Mereka minta buktinya. ada nggak? Nah, itu tuh. Selisihnya 2192. Suara-suara ada. Ini apa nih? Gak bisa nggak dibuka? Kami sedang menghubungi sekretariat kami, Pak. Sebentar, ini ada itunya, berita acara segala. Cuman ini KJRI lagi mati lampu, katanya sudah standby di sana. Sebentar. Masa Pinang mati lampu? Pinang mati lampu, Pak. Sering, Pak. Air juga sering. Dan itu semua dokumen tidak di-scan. Ada. Cuman ini Sabar Mbak, kebetulan lagi tidak- dikontak ke tidak sedang kami bawa. Ya, tapi jangan mati lampu. Ini. Sampai sabar iya. Ya. Harusnya kan ketika menerima tidak sesuai dengan yang diperuntukkan, itu sudah langsung ada berita acara yang dituliskan. Sebagaimana yang di TPS itu kan kalau ada kelebihan atau kekurangan, itu kan langsung ada untuk membuat berita acara. Nah ini apalagi dalam jumlah yang sangat besar ya. Artinya menerima lebih saja dalam jumlah sedikit di satu TPS itu ada berita acara dibuat. Nah ini dalam jumlah yang besar tapi masih menjadi satu diskusi, itu kan menunjukkan bahwasanya ketika surat suara diterima itu jangan-jangan jumlah yang tadi disebutkan 2000 berapa yang sebenarnya itu pun yang harusnya menjadi hak di Pineng itu pun mungkin bisa jadi tidak diketahui. Terima kasih. Tanya kemana ini? Tanya kemana? Pimpinan, Yes Bang. saya memberikan solusi aja, saran. Ya. Pertama sarannya kita berikan kesempatan kepada kawan-kawan PPLN Pinang untuk mencari dokumen yang penerima tadi, ya. Kita hold dulu sebentar, atau kita lanjutkan ke penghitungan, tetapi tidak kita bungkus. Kalau seumpamanya sudah selesai, kita pending dulu. Terserah mana yang baik. Silakan Mas Rido. Ya, ini sudah kami dapatkan, Pak. Memang angkanya 43574. Angkanya berapa? 43574. Coba bisa ditampilkan? Bisa ditampilkan. Yang tanda terima logistik tadi itu loh. Bisa dikirim ke WA teman-teman operator di belakang. Mau dihitung. Nah, ini boleh jadi teman-teman Mana? KPPSLN ketika memasukkan kecil hasil di kolom jumlah surat-suara diterima itu kemudian membengkak gitu, tidak pas gitu. Sebenarnya angka kita terima sesuai dengan Berita PKPU. acara. PKPU. Ya, ada berita acaranya. Coba dicek, dikasih tunjuk Mas. Angka yang Anda terima sebesar? Sesuai dengan itu Pak, 435 berapa tadi? 574. Loh, kenapa di sini 4576? Ini kan penambahan dari semua hasil surat suara boleh jadi teman-teman KPPS ketika memasukkan di kolom surat suara diterima itu kemudian ada salah menambahkan termasuk surat suara. Ada kata boleh Boleh jadinya, Mas. Enggak begini kita Pak. bicara Ini kan tadi ada beberapa. bicara konkret aja, bicara Oke. pasti-pasti aja. Jadi gini Pak. Jadi sesuai dengan prosedur kami membawakan sesuai dengan DPT plus 2%. Gitu ya. Tetapi kemudian
ada beberapa KSK tadi sudah disampaikan, ada meminta penambahan surat suara saat on the spot. Nah, mungkin ada beberapa KSK yang memberikan penambahan surat suara itu diletakkannya di situ. Jadi akhirnya DPT-nya tidak DPT plus 2%, Pak. Mas, mohon maaf ya Mas. Ya. Ya. Ini kita bicara pasti di sini. Baik. Jadi kita tidak ada bicara barangkali, nggak ada bicara mungkin. Ya, kita bicara mengenai fakta karena apa? Semuanya tersurat. Ada hitam di atas putihnya gitu loh. Jadi, Kalau misalnya yang Anda terima 43 ribuan, mana tanda terimanya? Kalau misalnya Anda terima 45 ribuan, mana tanda terimanya? Itu aja kita. izin Ya, Bu Andi. ya, makasih. Saran aja ya saya kalau mendengarkan tadi ya, klarifikasi dari PPLN, memang sama sekali tidak dibenarkan menggunakan kata barangkali, mungkin, jangan, ya. KPU atau pemilu ini memang sesuatu barang-barang yang pasti. Hindarilah kata-kata demikian, karena itu menimbulkan ketidakpastian. Apalagi ini mengenai angka, baik apakah angka itu mengenai logistik, apalagi mengenai kaitannya dengan suara, itu tidak bisa kita katakan barangkali, mungkin, dan seterusnya. Saya menyarankan juga sepakat, lebih baik ini di hold dulu, ya. Tolong PPLN berkoordinasi dengan teman-temannya di sana, dengan segala macam bukti-buktinya, dicek dulu, ya, apa yang dipertanyakan oleh teman-teman saksi di sini. Jangan menduga-duga, semakin menduga-duga semakin meragukan gitu, ya. Nah, memang sinkronisasi data DPT dan lain-lain itu tidak mudah, ya. Makanya nyatakan apa adanya, berapa diterima, berapa datanya, berapa dipakai, dan seterusnya. Jadi jangan mengada-ada. Sekali lagi saya setuju, ini di hold saja karena menggunakan waktu yang cukup panjang dan jawabannya tidak meyakinkan gitu maksudnya, ya, untuk bisa diterima. Saya kira itu mudah-mudahan kita sepakat semua. Kita pindah dulu ke yang lain, ini di hold dulu khusus untuk ini dan teman-teman PPLN untuk melakukan koordinasi dengan teman-temannya di sana. Makasih. Sebelum di hold, bisa mana tahu Bu, ini udah ada sekelintas. Ya. Baik. Mereka dapat Boleh saya informasi. jawab? Monggo, silakan. Jadi kami sudah ketahuan, Bu. Jadi sudah tidak barangkali ini. Ya. Jadi di Sirekap Pelan. mobile, Ya. Sirekap mobile itu kan ada kolom juga tentang surat suara diterima plus 2%. Itu firm kami semua akan membawakannya DPT plus 2%. Oke. Tapi ketika tadi disampaikan bahwa ketika ada DPK, ada DPTB yang kemudian memerlukan surat-suara on the spot saat KSK, itu kan ditambah, Pak, surat suaranya. Ini berdasarkan berita acara penambahan surat suara. Mas, saran saya jangan panjang-panjang narasinya. You jelasin aja di situ sesuai data. Iya, iya. Ya. Ini ada datanya, Bu. Iya, Kan? maksudnya dijelasin aja Iya, berdasarkan data. Sabar. Ya. Iya, iya. Jadi Sabar dulu. ketika kemudian, Kita dengarkan dulu. ya betul. Baik, kalau dari sini memang sesuai dengan berita acara yang kami buat, sudah serahkan kepada KPU juga, surat-suara sesuai dengan PKPU 43574. Baik PPWP maupun DPR. Plus diterimanya 2%-nya 43604, satunya 43155. Itu yang pertama kan, kemudian dikembalikan. Oke. Ya. Ya, menjadi 45 itu berdasarkan kami tadi telusuri ke model C hasil, itu di Sirekap mobile kan ketika jumlah pemilih itu di luar melebihi dari DPT, itu kan perlu surat suara. Iya, Anda dapat dari mana surat suara itu? Ya itu Pak, tadi kan setiap kali KSK pulang, itu kan ada berita acara penyerahan sisa surat suara yang tidak digunakan. Itu akan digunakan oleh KSK berikutnya, kan kita punya tanggal 4 sampai 10. Maaf Mas, kalau toh pulang, ya, misalnya dia bawa 10, ya, terpakai 8, ya, berarti 2 tetap jumlahnya tetap sama. Iya betul. Jadi nggak ada kelebihan. Betul Pak. Cuman ketika masuk ke Sirekap mobile, itu ketika jumlah pemilih melebihi DPT,
Karena kan DPT-nya tadi katakanlah 100, kemudian yang datang 300, Pak. Minta penambahan 200 berarti. Ini berita acaranya, Pak. Penambahan 200. Ketika ditulis 100 berita acara surat suara yang diterima oleh KSK, maka itu merah, Pak, di Sirekap web. Ya. Jadi akhirnya ketika ini kan Sirekap web itu kan penambahan dari Sirekap mobile-nya KPPS. Itu makanya ini setiap ini kami dokumentasikan totalnya nih. Iya sih. Tapi ini harus dikurangi juga sisa surat suara, Mas. Ya. Ya. Oh gitu. Jadi setiap ada KSK penambahan surat suara, kemudian ketika nggak terpakai semua juga ada pengembalian sisa surat suara, Pak. Bukan, maksudnya Bapak Ibu ini adalah surat suara N besarnya, populasinya 43574. N besar lagi, kita belajar statistik dulu waktu saya belajar dasar-dasar statistik. N besarnya 43574. Artinya kalaupun digeser antara satu KSK dengan satu KSK yang lain, harusnya tidak boleh besar daripada N populasinya, yaitu 43574. Itu yang ingin diterangkan. Karena ketika pindah ke TPS atau KSK yang lain, TPS yang asal itu kan berkurang. Ya kan? Artinya nggak boleh keluar dari N besar 43574. Makanya pertanyaannya, kalau 45766 dapat dari mana? Itu maksudnya. Mungkin kesalahan pemaknaan yang harusnya dikurangi. Yang sebelah sini kan tadinya nerima 200. Ya. Tetapi dia kan geser nih, punya dia ditaruh ke tempat lain 100. Ya. Harusnya dia nerima 100 dong. Yang tempat yang asal yang menyumbang ke tempat yang lain. Harusnya dia menerima bukan 200 karena 100 sudah dia kasih ke yang lain. Mengerti maksud saya? Iya. KSK 1 dengan KSK 2. KSK 2 dia 150, ini 200. Di sini kekurangan 100. Di sini bisa nambah 100. Artinya 150 di sini harusnya kan menjadi penambahan di sini 100, dia harusnya kurang 100. Demikian. Kemungkinan di sini tetap tercatat sebagaimana dia terima di awal. Betul. Betul demikian. Tetapi yang di sini dia nambah, dia bahwa dia punya penambahan, yang di sini nggak dia kurangi, bahwa dia sebenarnya udah nyumbang ke yang sebelahnya. Bahwa ada berita acara itu menjadi catatan bahwa Anda yang asal itu harusnya berkurang karena Anda sudah menyumbang ke yang sebelahnya. Mungkin itu bayangan saya karena N populasinya nggak boleh melebihi dari 43574. Gitu kira-kira belajar statistik dulu. Ada untungnya dapat A. Saya pikir begini, Bu Ketua, ya, jumlahnya cukup banyak, lebih dari 2.100, ya. Tentu keluar masuknya surat suara pasti ada catatannya. Betul. Ya, pasti ada catatannya. Anda bawa surat suara berapa, terpakainya berapa, apakah kekurangan, apakah kelebihan. Kalau misalnya kekurangan, kemana berapa yang dikembalikan. Kalau misalnya dari mana diambilnya lagi gitu. Iya. Pasti ada catatan-catatannya kan, Bu. Betul. Gitu ya. Itu yang kami inginkan. Ya, seharusnya saya sepakat dengan Ibu tadi. Apapun yang terjadi itu nggak boleh lebih dari 43574. Populasinya berkisar situ. Iya. Tapi ada catatannya kan tadi berita acaranya. Ada. Mungkin itu yang perlu ditelusuri, Mas. Jadi yang telusuri itu adalah ketika terjadi penambahan di sini, maka di sini harus dikurangin. Should be-nya gitu dong. Logikanya kan gitu. Masalahnya di Sirekap merah masih. Iya. Kalau nggak 2% gitu loh. Iya. Yang awal yang tadi diambil. Betul. Tapi kan Anda bisa memberikan perbaikan ketika total di belakang. Kumulasi di belakang. Gitu kali ya Pak. Kita kasih waktu untuk. Karena ada berita acaranya. Sehingga nanti bisa menjelaskan bahwa yang tercatat di sini 45766 menjadi 43574. Terjadi pergeseran di mana saja, TPS berapa, KSK berapa, nanti dibuat saja.
tapi akumulasi. Karena kalau nanti per TPS KSK, Pak, itu akan berefek pada jumlah yang diterima mereka secara globally. Gitu ya, Pak? Ya. Oke, mungkin karena Anda bisa Kita mundur break. sedikit, kita break, tapi kita lanjut ya, Pak, Ya, karena siap. kita sudah Harus. lewat waktunya. Kita silahkan dulu untuk mencari jawabannya kepada teman-teman Pineng. Kita lanjut Ada yang sekarang bisa pakai ke Vanimo. Iya tuh. Nggak apa-apa, cuman bisa menjelaskan itu, nanti kita lanjut ke Kalau pembacaan sudah selesai hasil. nanti ngacung, Bu. Iya. Beliau-beliau ini tinggal dijelaskan, dan kalau memang demikian adanya, langsung kok selesai.